Bapak, Ibu, saudara-saudara, keluarga besar Sekolah Kristen Deborah Banjarnegara, Bapak Ibu Majelis GKI GKJ, Bapak Ibu pengurus Yayasan Deborah, Bapak Ibu komite sekolah, Bapak Ibu wali murid dari Prateka, TK, dan SD Kristen Deborah, serta anak-anak yang saya cintai. Shalom, puji Tuhan, hari ini kita boleh mengawali satu kegiatan tahunan kita, yaitu Pekan Pendidikan Kristen, yang pada Pekan Pendidikan Kristen kali ini mengambil sebuah tema Merdeka Belajar di Zaman Pandemi. Dan selama satu pekan ini, mulai tanggal 7 sampai tanggal 12 September, kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan Pekan Pendidikan Kristen. Di antaranya, anak-anak setiap pagi akan mendengarkan renungan melalui online, dan dalam pelaksanaan ini diadakan lomba-lomba yang tentunya lomba-lomba itu dilaksanakan di rumah. Yaitu anak-anak ikuti acara Pekan Pendidikan Kristen ini dengan baik. Dan dalam acara ini diadakan persembahan. Persembahan itu digunakan untuk penyelenggaraan acara ini, juga digunakan untuk hadiah-hadiah yang akan diberikan kepada anak-anak semua sebagai pemenangnya. Mari kita akan mulai Pekan Pendidikan Kristen pada pekan ini dengan kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas setiap kebaikan dan kasih Tuhan yang boleh kami rasakan. Mulai hari ini kami akan melakukan kegiatan Pekan Pendidikan Kristen. Kiranya melalui acara ini Tuhan, kami boleh diberi semangat untuk tetap belajar meskipun belajar di rumah. Kami tetap dengan sukacita melayani meskipun di tengah-tengah pandemi. Terima kasih Tuhan, seluruh rangkaian kegiatan dari hari ini sampai hari Sabtu yang akan datang, biar kiranya Tuhan berkati. Dan melalui acara ini kami tetap semangat dan kami boleh dikembalikan dalam suasana sukacita meskipun di saat-saat pandemi masih berlangsung. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Melalui kegiatan ini saya nyatakan kegiatan Pekan Pendidikan Kristen Sekolah Kristen Deborah Banjarnegara dinyatakan dibuka. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Shalom, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Yes, puji Tuhan untuk berkat Tuhan yang luar biasa hari ini. Kita akan memulai kebaktian pembukaan Pekan Pendidikan Kristen dengan mengucap syukur yang luar biasa atas kebaikan dan kasih Tuhan. Kita akan sama-sama memuji Tuhan. Bapa, ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur
atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Shalom, Bapak Ibu Majelis GKI Banjarnegara, Bapak Ibu Majelis GKJ Banjarnegara, pengurus Yayasan Deborah, Bapak Ibu guru yang dikasihi Tuhan, dan juga orang tua siswa, serta anak-anak adik-adik yang dikasihinya. Saat ini kita bersama-sama menghayati Pekan Pendidikan Kristen di masa pandemi global COVID-19. Tema yang akan kita hayati bersama-sama adalah merdeka belajar di masa atau di zaman pandemi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, apa sih yang dimaksud dengan merdeka itu? Apa adik-adik? Ya, benar. Merdeka itu tidak ada yang namanya penjajahan. Merdeka itu tidak ada yang namanya penderitaan, penindasan, dan lain sebagainya. Nah, kalau misal tema saat ini adalah merdeka belajar di zaman pandemi, kira-kira apa itu maksudnya? Kira-kira apa itu maknanya? Kita akan bersama-sama mencoba untuk masuk ke dalam tema itu dan kita memahaminya, supaya tidak hanya kita pahami, sehingga nanti ketika kita melakukannya, ketika kita belajar di zaman pandemi ini, kita mendapatkan kemerdekaan itu. Nah, sebelumnya marilah kita bersama-sama memohon berkat Tuhan, sehingga kuasa Roh Kudus yang akan memberikan pertolongan, hikmat, kebijaksanaan bagi kita. Kita akan memohon berkat Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ketika saat ini kami boleh bersama-sama merayakan Pekan Pendidikan Kristen Sekolahan Deborah ini, meskipun secara virtual. Tuhan, kami mohon berkat-Mu, biarlah Engkau sendiri akan memberkati kami, para anak-anak, guru, dan juga orang tua siswa, serta gereja-gereja pendukung, dan juga para pengurus Yayasan Deborah ini, untuk dapat dimampukan menemukan kemerdekaan belajar di zaman pandemi. Mari Tuhan, kami mohon Engkau sendiri yang akan memberikan firman-Mu, sehingga kami dikuatkan dan dimampukan menjalani kehidupan kami selanjutnya. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, sebab kami sudah siap untuk mendengarkan, melakukan, dan juga membagikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan dan anak-anak yang dicintainya, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Yakobus 1 ayat 12 sampai dengan yang ke-16. Yakobus 1 ayat 12 sampai dengan yang ke-16. Saya akan membaca untuk kita semua. LAI memberi judul pada perikop ini, pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri,
karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Demikianlah tadi pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, menanamkan dalam hati, serta mau melakukan dalam kehidupan hari lepas hari, dan mau membagikannya bagi sesamanya. Haleluya. Bapak, Ibu, anak-anak, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah cerita. Seekor ikan kecil ketika dia menyaksikan burung yang sedang berterbangan, lalu dia hinggap di tanah, lalu dia hinggap di atas pohon, dia mulai berpikir, dia mulai berimajinasi. Aduh, betapa senangnya, betapa enaknya menjadi burung itu. Dia bisa terbang bebas di udara, dia juga bisa hinggap di daratan, dia juga bisa hinggap di atas pohon. Seandainya aku bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh burung itu. Lalu dia berupaya keras, dia mencoba untuk melompat dari permukaan air. Dia sampai di daratan, pada akhirnya dia ngos-ngosan karena dia tidak bisa bernafas. Lalu dia mencoba untuk masuk lagi ke dalam air. Itu dilakukan berulang-ulang kali sampai pada akhirnya ada ikan besar yang menegur dia. Hei, saudaraku, apa yang kamu lakukan? Kata si ikan itu, saya ingin bisa terbang sama seperti burung di udara, bisa tinggal hinggap di daratan dan hinggap di atas pohon. Kata ikan besar itu kepada ikan yang kecil. Cobalah pahami bahwa kamu itu ikan yang membutuhkan air. Kalau kamu tinggal di daratan tanpa air, maka kamu akan mati. Kalau kamu bisa hinggap di atas pohon dan tidak bisa kembali ke air, itu pun juga akan membunuhmu. Lalu pada akhirnya si ikan kecil itu pun mulai sadar bahwa ternyata air sangat berguna dan bermanfaat bagi dia. Lalu dia mencoba untuk menikmati berenang. Dari sudut sana kembali ke sudut sini, ke dalam, lalu ke atas ke permukaan, lalu ke dalam lagi. Dan saat itu dia benar-benar menemukan kesejatian seekor ikan. Adik-adik, anak-anak, dan juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sering sekali kita berpikir seperti itu. Apalagi di zaman pandemi saat ini. Kita hampir sama dengan seekor ikan kecil tadi. Mengapa demikian? Ya, coba kita lihat dalam pikiran kita. Kira-kira apa sih yang kita inginkan? Kira-kira apa sih yang menjadi imajinasi kita? Kalau anak-anak, apakah adik-adik sudah rindu untuk sekolah? Iya, 1350 mengatakan iya sangat rindu Pak. Gitu. Benar, Bapak Ibu guru pun pasti juga rindu untuk bisa bertemu dengan kalian, mengajar di sekolahan, bersama-sama bersuka cita. Apalagi kalau Papen Kris kita ada lomba-lomba, ya toh? Semuanya sangat rindu. Dan pasti kita berpikir, wah seandainya saya bisa kumpul dengan teman-teman lagi, saya bisa kumpul bersama dengan Bapak Ibu guru lagi, apalagi di masa Pekan Pendidikan Kristen ini pasti ada lomba-lomba, saya akan berupaya keras untuk bisa menang, ya toh? Nah, itu sangat menyenangkan sekali. Tetapi ketika kita memaksakan diri untuk hal itu bisa kita lakukan, maka bisa jadi ya karena situasi COVID-19 ini masih ada di sekitar kita, bisa jadi kita terpapar COVID-19 itu.
kalau tidak berhati-hati. Nah, maka dari itu marilah kita bersama-sama mencoba untuk melihat firman Tuhan. Apa sih yang dikehendaki Tuhan ketika kita menghadapi pandemi global COVID-19 dan harus belajar di rumah? Kita akan melihat bacaan tadi. Kita mulai dari ayat yang ke-13. Mungkin pada saat kita rasakan peristiwa ini, bisa jadi kita menganggap bahwa wah, ini pencobaannya kok berat banget sih. Sampai-sampai kita nggak bisa ketemu dengan teman-teman. Sampai-sampai saya memiliki rasa rindu yang besar sekali untuk bersekolah. Kemarin saya main ke tempat seorang mbah-mbah, jemaat GKJ Banjarnegara, usianya kurang lebih sekitar 80-an ke atas. Nah, beliau mengatakan bahwa situasi yang seperti ini itu baru saja saya temui. Seumur hidup saya, sampai usia sekarang, ya kali ini saja saya menemui pagebluk atau pandemi yang sangat luar biasa. Sehingga membuat saya terbatas, orang lain juga terbatas untuk bisa bertemu dengan saya. Nah, bisa jadi pemikiran-pemikiran kita itu mengatakan, waduh ini ujiannya kok berat sekali. Cobaan dari Tuhan kok besar sekali. Yuk kita lihat bacaan Alkitab tadi, di situ dikatakan ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ingat Allah tidak mencobai siapapun. Jadi ketika pandemi global ini ada di sekitar kita, ya ini karena ada situasi. Pikiran kita pasti akan bisa sama seperti si ikan tadi, yang menganggap bahwa peristiwa ini terjadi karena Allah sedang menghukum manusia. Ya, itu pikiran kita itu sangat luas. Pikiran kita itu penuh dengan imajinasi. Adik-adik, senang nggak kira-kira membayangkan mainan yang enak? Senang nggak kira-kira membayangkan es krim yang nikmat? Senang nggak kira-kira bisa berkumpul dengan teman-teman? Ya, itu bukti bahwa pikiran kita itu sangat luas dan liar. Bisa jadi pikiran kita juga menyalahkan Allah atau Tuhan bahwa pandemi ini terjadi karena Tuhan yang menghukum kita. Tapi dalam Alkitab tadi dikatakan sebab Allah tidak mencobai siapapun. Nah, ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya diri sendiri. Ikan kecil tadi, ketika dia melihat burung yang terbang di udara, mendarat di daratan dan di atas pohon, akhirnya dia berimajinasi dan dia mencoba melakukan mendarat di daratan. Pada akhirnya apa? Ngos-ngosan. Ya, tidak bisa bernafas. Meskipun ikan di dalam air itu megap-megap, tetapi dia bisa hidup. Ya toh? Kalau adik-adik di dalam air kan kayak gitu toh, bisa gelagapan. Tapi kalau ikan enggak, kalaupun mangap-mangap gitu, dia itu karena dia sedang bernafas, bukan karena gelagapan. Sama seperti kita yang masuk dalam air, kelamaan nanti gelagapan. Nah, pikiran si ikan kecil itu tadilah yang membawa dia supaya dia bisa sampai ke daratan. Dan ternyata itu adalah tindakan yang membahayakan dirinya sendiri. Sama dengan kita, sama dengan adik-adik. Kalau kita berpikiran, aku pengenlah dolan ke sana, aku pengenlah ngajak teman-teman kumpul di sekolahan. Padahal itu berbahaya di zaman pandemi ini. Kenapa? Ya karena virus corona itu tidak kelihatan. Dia bisa di mana-mana. Ketika kita ketemu dengan orang yang sedang sakit corona atau terpapar, tetapi dia tidak memiliki gejala,
dan kita komunikasi, imun kita sedang lemah, maka kita bisa terserang virus itu. Nah, maka dari itu, jikalau saat ini pemerintahan ataupun Bapak Ibu guru meminta adik-adik untuk belajar di rumah, ya mari kita belajar di rumah dengan baik, dengan bersama-sama memahami firman Tuhan yang disampaikan di dalam bacaan yang ayat yang ke-12 tadi. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Adik-adik, kalau adik-adik mengasihi Tuhan, pasti adik-adik juga akan mengasihi orang tua. Pasti adik-adik juga akan mengasihi Bapak Ibu guru. Pasti adik-adik juga akan mengasihi pemerintahan. Kalau kita mengasihi, itu berarti kita mau mengikuti apa yang dianjurkan. Pemerintahan menganjurkan anak-anak belajar di rumah. Supaya apa? Supaya kalian selamat dari virus corona. Orang tua mengajak kepada anak-anak, ya nak, kita belajar bersama. Wah, sukacita sekali. Kita belajar bersama dengan Bapak Ibu kita. Bapak Ibu guru mengatakan, anak-anak besok kita belajarnya masih di rumah ya. Jangan ke sekolah dulu, jangan kemana-mana. Ya toh, itu karena mereka semua mengasihi anak-anak, mengasihi adik-adik. Nah, kalau kita memahami itu sebagai wujud kasihnya mereka kepada kita, maka dari itu mari kita memahaminya. Oh ya, kenapa saya harus belajar di rumah? Karena mereka-mereka ini menginginkan supaya saya tetap sehat. Nah, kalau kita sudah memiliki pikiran supaya kita tetap sehat, maka belajar di rumah, maka saat itulah kita akan mencoba untuk bagaimana sih menjadi orang yang merdeka belajar di masa pandemi ini, di zaman pandemi ini. Ya, bersukacita saja. Tadi dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab ia sudah tahan uji. Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Barang siapa yang mengasihi Dia. Ketika kita mau belajar di rumah, ketika kita mau senantiasa taat aturan, adik-adik, kita menjadi orang yang merdeka, bebas dari corona. Kita menjadi orang yang sehat. Itulah salah satu mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah bagi kita. Kalau saja kita nekat sama seperti si ikan tadi, lah nek sakit gimana? Lah nek terpapar corona gimana? Kan lebih tidak enak sekali. Nah, maka dari itu mari bersama-sama adik-adik, Bapak Ibu, kita mencoba untuk memaknai, memahami situasi ini sebagai situasi yang terjadi oleh karena kita diminta untuk belajar banyak hal. Belajar untuk bersama-sama memahami situasi. Belajar untuk bersama-sama menguatkan iman. Belajar untuk bersama-sama mendampingi anak-anak. Dan anak-anak belajar untuk bersama-sama dengan orang tuanya. Dan mari kita hadapi ini dengan penuh sukacita. Sehingga tidak ada gerutuan, tidak ada pikiran-pikiran negatif yang akan meracuni kita. Sehingga kita jatuh ke dalam dosa atau jatuh ke dalam sakit corona. Dan kita tetap terus bisa bersukacita. Ketika kita bersukacita, itulah bukti bahwa kita menjadi orang yang merdeka. Mari kita merdeka belajar di zaman pandemi. Tanpa keluhan, tanpa rasa sakit, tanpa rasa kecewa, tanpa rasa yang tidak mengenakan, tanpa harus dijajah dengan pikiran kita, tetapi kita menjadi orang yang bebas, menjadi orang yang merdeka. Oleh karena Tuhan menyertai kita dan memampukan kita memaknai ini semua. Merdeka belajar di era pandemi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita bersaat teduh.
Kami bersyukur Tuhan ketika saat ini kami boleh bersama-sama menghayati firman-Mu. Terima kasih atas firman yang memberikan pengingat dan kekuatan bagi kami. Meskipun kami harus belajar di rumah, meskipun kami harus berlomba di rumah atau merayakan Papenkreas dari rumah, tapi kami percaya ini merupakan satu kemerdekaan yang boleh kami miliki karena kami masih Engkau fasilitasi dengan berbagai media ini. Tuhan, mampukan kami untuk dapat memahami situasi ini sebagai sarana di dalam kami belajar untuk memahami keadaan, untuk memahami orang-orang dan lingkungan kami. Sehingga kami tidak menjadi orang yang tertindas, tidak menjadi orang yang dijajah oleh pikiran kami, tetapi kami boleh merdeka oleh karena kami memahami makna adanya pandemi global COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, bantulah kami, para anak-anak, orang tua siswa, Bapak Ibu guru, dan juga pengurus Yayasan Deborah, serta gereja-gereja yang mendukung, yakni GKI Banjarnegara dan GKJ Banjarnegara. Di dalam kami bersama-sama merayakan Papenkreas dan di dalam kami menghadapi situasi yang seperti ini. Sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang merdeka di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersukacita dan bersyukur. Amin. Sebagai ungkapan syukur, kita akan memberikan persembahan sambil diiringi dengan pujian Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menghadap Tuhan untuk mempersembahkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kembali ya Tuhan kami menghadap kehadirat-Mu, seraya membawa persembahan yang kami kumpulkan pada hari ini. Tuhan, berkatilah persembahan ini, supaya bermanfaat bagi pelayanan di sekolah ini. Tuhan berkati yang mengelola agar semua mendatangkan berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Untuk menutup kebaktian, kita akan menyanyi dengan penuh sukacita, dengan memuji Tuhan, ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang hijau luas terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus Tuhanku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang hijau luas